semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat siang dari Jakarta Barat. Saat ini aku berada di showroom atau dealernya BMW di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dan hari ini karena sebenarnya jadwalnya hari ini itu aku istirahat. Cuman seorang Arkan itu tidak pernah mau diam lama-lama. Padahal kemarin beberapa hari terakhir tuh benar-benar capek banget karena baru menghadiri event Gias 2024 yang ada beberapa kerjaan di sana. Tapi nggak tahu kenapa ya, aku tuh nggak bisa diem banget orangnya. Jadi tadi pagi main ke kantornya Akan Satu. Jadi Akan Satu itu adalah nama brand baju yang baru aku bikin dengan desain pertamanya itu dengan konsep game changer. Game changer itu merupakan sebenarnya perjalanan hidupnya seorang Arkan yang dulunya itu suka main game dan sekarang sukanya ke bis, gitulah konsep dari game changer itu, dan memakai bodi buatan New Armada yang aku taruh di desain bajunya, Skylander R22 ya desainnya. Jadi buat teman-teman yang mau beli baju itu bisa langsung ke Tokopedia-nya Akan Satu, di Shopee-nya juga ada Akan Satu namanya. Ada buat anak-anak juga bajunya, lucu banget. Oke. Jadi hari ini karena aku gabut, hari ini tuh free, aku mau ajak teman-teman ke Pelabuhan Merak. Karena kayaknya udah lama ya aku nggak nyebrang ke Sumatera, nggak nyebrang ke Bali gitu ya. Jadi kangen lihat laut-lautan. Jadi mumpung ada di Kebonjeruk, lihat deh belakangku itu ada mobil-mobil BMW. Banyak sekali. Ya namanya juga di showroom atau dealernya ya. Jadi kita mau jalan-jalan ke Pelabuhan Merak, naik bis, nggak tahu naik bis apa, yang ada aja di exit tol Kebonjeruk ya. Jadi di Kebonjeruk itu ada terminal Bayangan. Jadi kita bisa naik bus. Bus-busnya itu biasanya datangnya dari Kampung Rambutan, dari Bandung, dari Bekasi menuju ke Merak, ke Rangkas Bitung dan sekitarnya. Jadi kita langsung aja menuju ke terminal Bayangan di Kebonjeruk, di exit tol. Aku bingung nyebutnya apa tuh ya, karena itu sebenarnya masih di dalam jalan tolnya, cuma dia agak keluar sedikit gitu terminalnya. Oke, jadi sekarang kita langsung ke sana aja karena aku sudah cukup melihat BMW di sini. Yang nggak tahu kapan ya bisa punya mobil BMW. Ya, semoga kita semua diberikan rezeki yang berlimpah sehingga bisa merasakan mobil-mobil yang keren-keren seperti ini. Oke, kita jalan kaki aja. Terminalnya itu deket banget dari sini. Paling kalau jalan kaki cuma 3 menit aja. Deket sekali. Ya, kita lanjut lagi kalau udah di sana. Nah, ini namanya Wisma AKR, teman-teman. Ini kalau teman-teman yang suka banget sama kesenian, pasti tahu kalau di AKR ini, di mana namanya AKR Tower ini, ada museum, namanya Museum Macan kalau nggak salah ya. Aku pernah ke sana, cuman aku nggak ngerti yang dipamerkan itu apa. Tapi kalau teman-teman yang hobi kesenian, yang hobi lukisan, itu pasti seneng banget main ke Museum Macan ini. Masih ada nggak sih Museum Macan? Masih ada ya? Harusnya masih ada. Gitu. Persis di sebelahnya Eurocars tadi atau BMW tadi. Persis bersebelahan. Terus juga di sini ada Toyota, Astrido Toyota. Ini ada SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, jadi bisa nge-charge mobil di sini. Gitu. Jadi ini dealer sekaligus showroom. Dan deket banget sih untuk terminal Bayangannya di situ. Belok kiri nanti sebelah kanan. Itu jalan tolnya udah kelihatan. Nah, itu jalan tol. Gitu, teman-teman. Jadi beginilah, nggak tahu kenapa ya, aku tuh kenapa nggak bisa diem banget ya. Cacingan apa gimana aku nggak ngerti gitu. Padahal hari ini tuh sebenarnya udah aku planningnya buat bener-bener istirahat total gitu. Cuman bener-bener nggak bisa diem. Kayak baru diem 2 jam 3 jam aja tuh kayak udah pengen jalan gitu loh. Ya gitulah, nggak tahu kenapa. Pengennya di jalan terus. Kacau sih. Nggak tahu ini suatu masalah atau gimana. Cuman makin kesini makin dewasa gitu ya, aku tuh makin pengen setiap hari itu punya cerita yang berarti gitu. Aku nggak mau tuh ngabisin 1 hari full cuma buat rebahan doang.
nggak ada ceritanya gitu. Cuman ya gimana ya, namanya kita butuh istirahat gitu ya. Tapi aku tuh nggak pernah mau istirahat full 1 hari gitu, karena menurutku kalau 1 hari diam di rumah, diam di satu tempat itu nggak ada ceritanya. Dan makin kesini aku pengen setiap hari tuh ada cerita, dan ceritanya tuh yang bagus-bagus ya, kayak jalan-jalan kayak gini, terus juga bermanfaat buat orang, minimal bermanfaat buat diri sendiri. Dan aku pernah dengar kalau kita nggak bisa bermanfaat buat orang lain, minimal kita jangan nyusahin orang lain. Jadi ya gitu, makin kesini waktu tuh makin berharga, makanya banyak sekali orang-orang yang uangnya sudah banyak, mereka membeli waktu gitu. Oh ternyata masih ada nih Museum Macan tuh. Oke, kita sudah sampai di Terminal Bayangan ya, tinggal nyebrang aja tuh terminal itu. Nah itu udah ada bis-bis di sana. Jadi kita baru saja nyebrang dari sana tadi ya, nyebrang ke sini. Nah kalau ini masuk tol, masuk jalan tolnya. Ini untuk terminalnya. Nah itu ada 1 bus Prima Jasa, ada 1 bus Arimbi kayaknya ya. Ya kita lihat. Nah jadi kayak gini untuk terminalnya. Ya terminalnya tuh kayak terminal selewatan aja sih. Jadi di situ keluar dari jalan tol. Terus bus tuh dari situ, dari sini belok kanan, terus masuk deh ke sini. Dan di sini ada 1 bus Arimbi dari Bekasi ke Balaraja, gitu. Terminalnya gini aja sih. Karena belum ada bus yang menuju ke Merak, dan di Terminal Bayangan ini ada tempat nunggunya, cuman tempat nunggu terbatas banget. Mungkin muat sekitar 3-4 orang aja yang bisa duduk di kayak halte gitulah. Jadi ya beginilah kalau di Terminal Bayangan Kebonjeruk ya. Ini juga aku nunggunya di depan. Ini agak bahaya sih sebenarnya nunggu di sini, karena ini ada mobil-mobil masuk ke jalan tol ya. Tuh. Beginilah Terminal Kebonjeruk. Terminal Bayangan di gerbang tol Kebonjeruk. Dari zaman aku kecil sampai sekarang ya begini, nggak ada perubahan. Di depan sini, kalau di sini tuh sebutannya RCTI teman-teman, karena di sini tuh RCTI. Dulunya di sini RCTI. Nih di sampingnya Daihatsu ini kalau nggak salah, ini Daihatsu ya. Sini-sininya RCTI. Atau sekarang ini ya, apa MNC ya, MNC Group ya. Nah ini untuk ininya apa namanya, towernya, pemancarnya RCTI ini. Tapi sekarang ketutup sama ini AKR Tower, Museum Macan. Tinggi sekali Museum Macan, Museum Macan, AKR Towernya. Kalau Museum Macannya di sini, ini nih, ini Museum Macan. Ini dia setelah nunggu kurang lebih 15 menitan, yang akhirnya datang juga bus Prima Jasa dari Bekasi menuju ke Merak, dan penumpangnya lumayan ramai juga. Sampai depan Bang. Sama aja. Oh, Sukarja. Boleh, Bang. Aduh. Berapa itu? 10. Alhamdulillah. Sini Bang ya, maaf. Abang sekalian, biar lancar semua. Balik ya? Yo, siap. Siap. Onda-onda anget baru tuh Sumedang kembalinya. Boro-boro encan. 10 bude. Naikin hiji, 2. Kalau pada rambutan sih ya. Ya, setelah berhenti kurang lebih 5 menitan, ini kita kembali diberangkatkan dari Terminal Bayangan di Kebonjeruk, teman-teman. Nah, jadi kayak gini. Ini ada tarif-tarifnya. Dari Bekasi ke Merak itu tarifnya 55.000. Ini kita dari Kebonjeruk menuju ke Merak itu tarifnya 42.000. Untuk posisi duduknya seperti ini, masih lumayan ada space ke depan ya, tidak mentok dengan sekat pembatas untuk kaki dan sekatnya, jadi masih aman sekali. Terus juga seperti biasa ini memakai bodi Avante H7. Ini sudah bodi Avante yang terbaru ya teman-teman, yang Prima Jasa miliki. Jadi ini enak sekali, lihat view ke depannya enak, walaupun kaca filmnya kayak kegelapan yang di atasnya ya. Terus juga ini busnya kelihatan bus yang sangat kerawat dengan baik.
Kalau kita tengok ke bagian atas, di sini ada TV-nya, tapi TV-nya tidak dibuka, tapi bagus, lebih baik tidak dibuka sih. Terus juga ini kita langsung kena macet. Ini tumben banget ya, macet loh di sini. Ini belum jauh dari gerbang tol Meruya loh, dan kita sudah bayar juga. Jadi seperti ini untuk tiketnya berwarna merah. Tadi aku bayarnya 52.000, jadi kembali 10.000 rupiah. Tiketnya tuh ada tulisan-tulisannya gitu ya, tarif-tarifnya dari mulai Bekasi sampai ke Merak, dan di bagian belakangnya ada tulisannya Merak tuh ditulis. Dan seperti biasa untuk bus Prima Jasa ini masuk di rest area kilometer 13,5 atau rest area apa ya sebutannya? Karangtengah. Aduh lupa aku ya. Nih udah lama di Malang jadi lupa nama rest area ini. Ini daerah Karangtengah atau sebutannya tuh Pinang Point teman-teman. Nah ini dia rest area ini bisa buat naik turun penumpang, dan juga kalau Prima Jasa sekaligus tempat untuk checkpoint. Ini di depan kita ada Hi-S, platnya merah, tapi ini kan weekend ya. Oh lagi ada acara kayaknya tuh. Depannya bersama Elf berplat merah juga. Oh ini macet banget rest area. Nah teman-teman jangan kaget ya kalau lagi naik bus ekonomi tiba-tiba ada yang ngasih amplop seperti ini. Tapi ini mending nih ada tulisannya, kadang biasanya nggak ada tulisannya. Terus kita bisa masukin uang ke dalam amplopnya seperti ini. Nanti akan diambilin sama ininya yang ngasih tadi. Udah cukup Pak, kedaton. sekarang? Iya. Oh, ayo sekarang. Oke teman-teman, ini jadinya aku turun di terminal Pakupatan Serang. Kenapa aku turun di sini? Hal nomor satu yang bikin aku turun di sini adalah aku kebelet pipis. Karena bus Prima Jasa yang tadi kita naikin itu kan tidak ada toiletnya ya. Dan dari tadi tuh nggak berhenti sama sekali gitu. Biasanya agak berhenti lama di rest area gitu kan, ada checkpoint gitu. Cuman tadi checkpointnya sebentar banget, langsung jalan lagi dan aku udah nggak kuat lagi nahan buang air kecil. Ya udah akhirnya di terminal ini aku turun aja. Karena bener-bener nggak kuat teman-teman. Jadi ya udah kalau gitu kita sebelum kita balik ke Jakarta lagi, ini sambil ngebahas terminal Pakupatan Serang ini ya. Sekarang terminal Pakupatan Serang ini udah
berubah banget. Mungkin ini sekitar 2 tahun 3 tahun ke belakang ya. Pokoknya setelah pandemi, Terminal Pakupatan ini direvitalisasi menjadi jauh lebih bagus dibandingkan dulu. Tapi kalau aku ngelihat dari gedungnya ini, sepertinya gedungnya masih kurang berfungsi dengan maksimal untuk para penumpangnya ya. Tapi kalau gedung ini digunakan sebagai kantor, ini maksimal banget. Cuman untuk para penumpangnya sepertinya masih kepecah ke agen-agen yang masih berada di luar dari gedung utamanya gitu teman-teman. Jadi gedung utamanya atau bangunan utamanya ini sepi banget. Kayak nggak ada penumpang yang turun dari bus terus masuk ke dalam sini tuh nggak ada. Karena di drop off-nya aja di luar sana. Di drop off-nya itu. Ya gitu sih. Jadi itu first impressionku ketika pertama kali ke Terminal Pakupatan Serang. Kayak terminalnya nggak berfungsi 100% untuk penumpang gitu sih. Apa emang kayak gitu dari awal di konsepnya? Emang nggak buat penumpang? Karena di sini ada banyak fasilitas-fasilitas kayak musola, tapi kayak penumpang lebih milih ke masjidnya yang ada di luar tadi tempat kita diturunin. Terus juga makanan-makanan, orang-orang masih milih makan di luar gedungnya, agen-agen juga masih banyak yang di luar gedungnya gitu. Jadi ya seperti itulah, tapi dari sisi bangunan keren banget sih. Parah keren banget. Terminal Pakupatan Serang. Mantap. Oke, dari tempat aku ngomong tadi di sebelah situ. Ini kita ke daerah belakang. Jadi untuk bagian belakangnya seperti ini, teman-teman. Tuh, di situ ada Sinarjaya yang parkir. Terus nah, ini nih. Bus-bus itu pada ngedrop penumpangnya di sebelah sini. Nah, jadi ya udah, ngedropnya di situ aja. Jadi penumpangnya itu nggak masuk ke bangunan utama dari Terminal Pakupatan Serang. Kayaknya emang di konsepinnya seperti itu deh. Tapi nggak tahu juga ya, karena di sini tuh sebenarnya ada pintu. Tapi pintunya tuh dikunci sebelah sini. Padahal di situ ada tulisannya selamat datang di Terminal Pakupatan Serang, tapi dikunci pintunya. Jadi ya udah, penumpang turun di sana. Tuh di samping masjid, seperti tadi aku turun di sana juga. Jadi ya gedungnya nggak kepake gitu jadinya buat penumpang ya. Tapi buat kantor sih pasti kepake banget. Tuh bagus banget kantor-kantornya di bagian atas. Kayak kantor apa ya, BPTD gitu-gitulah. Tuh di bagian atasnya. Terus di sini ada bus parkir. Ini bus yang menunggu jadwal keberangkatan. Sama halnya seperti di sana, bus Sahabat itu. Kita naik bus Sahabat aja kali ya. Oke, jadi kita langsung aja kembali ke Jakarta. Kita akan naik bus Sahabat tuh yang sudah terparkir. Jadi bus Sahabat itu dia startnya dari Merak menuju ke Cirebon. Tapi kita tanya dulu tuh, itu dia dari Merak ke Cirebon atau dari Cirebon ke Merak? Karena ini kan ada antara dua itu ya, Merak Cirebon atau Cirebon Merak yang sama-sama masuk ke Terminal Pakupatan Serang. Jadi yaudah, kita langsung aja menuju ke bis Sahabat dari Merak ke Cirebon semoga. Tapi sebelumnya di sini tuh ada banyak tempat parkir. Ini sepertinya parkir-parkir buat orang-orang kantornya. Tapi di depan juga ada sih tempat-tempat parkir untuk tamu, untuk orang-orang yang kerja di sini, yang berkantor di sini mungkin ya. Dan di sini tuh kayak ini jalanan ke dalam juga tuh. Jadi banyak kendaraan pribadi yang masuk sini, terus dia ke arah sana. Nggak tahu tuh kalau ke sana ke mana namanya. Terus di sini juga ada dijual tanahnya 3.000 meter persegi. Wow. Dan juga di sini banyak angkutan-angkutan ini, teman-teman. Kayak elf-elf gitu ya. Ini kayaknya yang masuk-masuk ke pedesaan-pedesaan gitu. Nih, elf-elf ini. Gitu, teman-teman. Seperti biasa, dimanapun berada, selagi teman-teman di Jawa Barat, penguasanya adalah Mayasari Group. Prima Jasa, Doa Ibu, Karunia Bakti. Wow, ada bis juga dari sana ya, ternyata. Aku kira ke sana tuh jalan kecil loh. Ternyata ada bis juga. Langsung aja menuju ke bis Sahabat, tapi kita tanya dulu, dia itu dari Merak ke Cirebon atau dari Cirebon ke Merak. Ya, jadi tadi aku udah tanya ke bisnya. Tanya ke orang di dekat bisnya situ, mungkin krunya atau agennya atau mandornya. Katanya bis Sahabat itu tidak berangkat. Berangkatnya nanti malam maksudnya. Jadi nggak jadi deh kita naik bus Sahabat. Ya udahlah, kita naik seadanya aja ya. Mungkin ada Arimbi
atau Prima Jasa lagi, ya udah mau gimana. Dan tadi ada bus Sudiro Tunggajaya juga yang masuk, itu kayaknya STJ dari Merak ya teman-teman ya. Iya, harusnya dari Merak ya. Aku udah lama banget loh nggak naik bus STJ. Apa next video kita naik bus STJ ya? 2024 aku belum sama sekali naik bus Sudiro Tunggajaya, padahal dulu itu sangat sering naik bus Sudiro Tunggajaya. Oke, jadi video selanjutnya kita naik bus STJ kemanapun itu. Nah itu ada bus Budiman juga yang masuk. Aduh, kameranya jelek banget. Nah ini Tasik Serang. Wih, dia baru sampai dari Tasik. Nah ini aku berada di bagian depan terminal. Bagus banget ya, estetik sekali terminalnya. Tuh, lihat. Di sini isinya ya kalau nggak Arimbi, Prima Jasa lagi, Prima Jasa lagi, Arimbi lagi. Iseng-iseng jalan kaki keluar dari terminal, aku menemukan universitas. Ini aku sebenarnya mau sholat aja sih, karena di sini ada masjid yang aku lihat dari pinggir jalan. Sepertinya masjidnya bagus sekali. Ini dia nih, ini masjidnya bagus banget gitu loh dari luar kelihatannya. Jadi aku mau numpang sholat dulu karena belum sholat, biar tenang gitu ya. Jadi kita sholat dulu di sini. Dan ternyata ini nama masjidnya, ini teman-teman, nama masjidnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai nama masjid kampus Civitas Akademika Universitas Tirtayasa Banten. Wih, ini masjidnya asri banget. Lihat, tuh ada tamannya gitu. Nah ini untuk tempat wudunya, persis di pinggir jalan. Oke, kita sholat dulu. Oke, sudah selesai sholat. Mari sekarang kita lanjut pulang. Melanjutkan perjalanan pulang ke Kebonjeruk. Ini masjidnya enak banget, adem, terus airnya bersih, toiletnya bersih, asri juga tuh, banyak tanaman-tanaman. Yuk, kita lanjut tuh jalan lagi. Dari kejauhan terlihat bakso, oh enggak, itu apa namanya, bus Prima Jasa tuh. Itu bagus banget dong Prima Jasanya tuh. Kita harus naik yang itu tuh, yang paling depan. Dia bodinya apa itu, Skyliner ya. Nah, muncul lagi di belakangnya ada Prima Jasa lagi. Pokoknya di sini tuh dikuasai oleh Prima Jasa dan Arimbi pokoknya teman-teman. Kalau ke Serang pasti dua bis itu aja tuh yang paling sering kita lihat. Nah, ini nih. Kita naik yang ini pokoknya nih ya, yang paling depan ini ya. Kampung Rambutan Merak. Merak Kampung Rambutan. Kalau yang belakangnya itu Tanjung Priok Merak, tapi itu sepertinya ke mana itu? Oh itu ke Tanjung Priuk ya. Tapi aku nggak mau naik yang Avante lagi. Tadi kita berangkat naik Avante. Jadi kita pulangnya harus naik yang berbeda. Ada bus Handoyo juga. Handoyo seri T. Seri T kemana itu teman-teman? Ada lagi Prima Jasa lagi. Ini ke Bekasi. Kita juga sebenarnya bisa naik ini ya. Kita turun di Kebonjeruk soalnya. Tapi aku tetap naik yang ini. Ini yang pertama kali aku lihat tadi dan dia bagus banget. Lihat lampunya itu loh. Bening sekali tuh, lampu-lampunya masih bagus. Belakangnya ada Prima Jasa lagi, lebih bagus dong yang belakang. Tapi nggak boleh. Kita harus tetap naik yang depan, karena yang depan ini yang pertama kali aku lihat tadi. Oke, jadi kita langsung naik aja. Wih, bagus banget loh ini busnya masih. Wih, ini dia. Wih, ramai sekali penumpangnya. Waduh, kita nggak dapat duduk depan lagi sekarang. Kita dapetnya kursi, oh sini aja nih. Ini masih kosong. Konfigurasi kursinya 2 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan, karena ini ekonomi. Dan ini ada lover AC-nya yang wah udah nggak ngunci dia ya. Jadi mau buka banget atau tutup banget itu aja pilihan untuk si AC-nya. Dan di sebelah sini ada tarifnya. Kampung Rambutan Merak atau Merak Kampung Rambutan Rp50.000. Kita dari Serang ke Kebonjeruk Rp42.000. Sama tarifnya seperti tadi pas kita berangkat ya. Terus juga penumpangnya lumayan banyak tuh ya. Di depan tadi sih penuh sih. Cuma bagian belakang masih agak-agak kosong. Terus juga kayak gini lah kira-kira
Kalau bus Prima Jasa ekonomi ya enak. Prima Jasa tuh busnya kerawat banget teman-teman. Jadi kalau naik bus Prima Jasa tuh enak aja, AC-nya dingin. Terus di bagian belakang ada smoking areanya. Kalau teman-teman ngerokok gitu ya, bisa ke belakang sana, bersekat dia. Terus juga bersih gitu ya. Tuh, sampai depan ada pewangi ruangannya, Stella Matic. Jadi naik bus Prima Jasa itu bener-bener membantu banget lah. Terus juga ini untuk posisi duduknya. Ya kalau duduk belakang emang agak sempit, tapi masih cukup lah ya. Untuk tinggiku 175 cm aja ini masih cukup banget. Untuk posisi duduknya masih nyaman lah. Dan nggak terlalu lama juga kan kalau naik bus Prima Jasa. Nah ini untuk tiketnya. Sama seperti tadi kita berangkat ya. Tuh tiketnya sama tapi tidak dicoret-coret. Kalau tadi berangkat kita tiketnya dicoret. Terus harganya 42.000, aku kasih 50.000, kembali 8.000 rupiah. Dan ini penumpangnya tambah ramai tuh. Ini kita sudah di jalan tol by the way. Jadi ya udah. Kita langsung menuju ke Kebonjeruk. Jadi kalau dari Serang nggak terlalu banyak berhentinya. Sudah sampai lagi di Kebonjeruk, di Terminal Bayangan Kebonjeruk. Ya ampun, begitulah trip singkat kita dari Kebonjeruk menuju ke Serang. Kembali lagi ke Kebonjeruk yang menghabiskan waktu kurang lebih 4 jam. Dan terima kasih, ini bus bagus banget loh. Ini bagus banget asli, di bagian dalamnya masih senyap banget. Padahal usianya sudah tidak muda. Oke kalau gitu teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin. Sampai bertemu di video selanjutnya, kita akan naik bus Sudiro Tungga Jaya.